Baik, terima kasih untuk Pastor Juni yang sudah berdoa bagi kita untuk pewartaan firman Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Stano Kaleptan. Jadi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Em, Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Untuk itu saya berikan waktu kepada hambanya, Pak Pendeta Stano Kaleptan yang akan membawakan eksposisi Kejadian 14. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Ayu. Shalom semuanya. Saya ingin menyampaikan satu materi eksegese dari Kejadian 14 ayat 1 sampai 24, di mana satu penekanannya yaitu tentang kebebasan di dalam kebenaran. Ya, kalau saya ambil di dalam Perjanjian Baru hampir sama dengan Yohanes 8 ayat 32, dan aku akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di dalam konteks Kejadian 14 ini, saya ingin menyampaikan supaya kita bisa mengerti tentang kejadian konteks kejadian ayat 14 ini. Ya, Tuhan, urapi hamba-Mu, kami percaya, kami ingin belajar firman-Mu, yang kami perlukan adalah pengurapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin sampaikan tentang konteks, sekalipun kita tahu bahwa tadinya saya suruh menyampaikan di dalam Kejadian 12 ya, tetapi ternyata Ibu Ayu menyampaikan ke ayat 14, jadi saya ambil dalam satu konteks hampir keseluruhan, yaitu tentang Musa. Konteks dalam 14 ini itu begitu penting di dalam kitab Kejadian. Ya, penulisnya adalah Musa, sekalipun secara tradisional itu diterima sebagai penulis Kejadian dan Pentautauk, kecuali Ulangan pasal 34 karena mencatat kematiannya itu berdasarkan penulis George Walker. Dan memang Musa mendapatkan pendidikan langsung tentang hukum-hukum Timur Dekat kuno, ya, serta mitos-mitos Timur seperti di dalam kisah banjir Sumeria. Namun penulisan Musa ini bukannya tanpa sanggahan, ya, terutama karena hipotesa dokumenter, ya, dan ini di Pentatos ini ditulis berbagai dokumen jauh setelah zaman Musa, jadinya terlalu banyak sanggahan-sanggahan. Dan hal yang paling disanggah adalah pendukung hipotesa dokumenter, ya, yang menyatakan bahwa klaim-klaim dokumen ini digunakan dalam waktu yang berbeda, ya, dan kehadiran nama-nama ilahi yang berbeda, ya, itu ditulis oleh Walker dan Frederick di dalam Kejadian 24, ya. Nah, salah satu masalah utama dari teori ini adalah, inti teori ini adalah tentang filsafat evolusioner di balik teori, ya, yang di dalamnya juga penolakan terhadap peristiwa supernatural, ya. Namun penolakan ini sejak abad ke-18, di mana hipotesa dokumenter ini diperkenalkan secara resmi oleh para ahli, dan disitulah pengakuan bahwa dokumen yang diduga mengandung tradisi kuno yang merupakan inti dari hipotesa dokumenter ini. Nah, mengenai sanggahan pembaca, jawabannya ada di dalam sejarah bangsa Israel sendiri, ya. Karena di dalam kitab Kejadian ini mencakup sejarah purba, sejarah patriarkik yang memberikan Israel tentang makna, takdir, dan hukum-hukumnya. Hal itu teraplikasi ketika bangsa Israel meninggalkan Mesir, ya, di mana tentu sebagai bangsa yang terbebas, yang Tuhan izinkan untuk keluar, itu harus mempunyai tujuan arah yang berhubungan dengan perjanjian Allah. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, dia harus mempunyai satu tujuan arah sebagai bangsa yang mandiri.
Dan itu tidak terlepas dari perjanjian Allah. Nah, perjanjian Allah ini teraplikasi ketika bertemu dengan Abram sebagai sebuah panggilan ilahi untuk menduduki tanah Kanaan. Maka itu pasal 14 ini adalah pasal yang sangat penting, dan Jeffrey Cohen ya mengatakan bahwa pemberian yang diberikan oleh Melkisedek sebagai status rohani yang setara dengan dirinya sendiri, ya, dan Israel itu dipanggil menjadi kerajaan iman, bangsa yang kudus. Dan secara resmi Abraham diperkenalkan di dalam pasal 11 dan 12 di mana Tuhan berbicara kepadanya, dan di dalam ayat 12 ini memperkenalkan pembaca pada perjanjian Abraham yang menurut Benwell memberikan pemahaman tentang tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan Abraham. Makanya di dalam ayat 14 ini begitu penting, di mana Allah, Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke Kanaan. Sekalipun tantangan, perselisihan itu begitu kuat, ya terjadi di dalam pasal 13, dan melalui proses inilah Allah memberkati Abraham dan keturunannya setelah berpisahan dengan Lot yang memilih lembah Yordan. Nah, itu konteksnya. Nah, pada bab 14 ini fokus pembahasan yang kita akan dengar yaitu pertama, penyelamatan Lot pada pasal 1 dan 16 ya. Yang kedua, saya ambil hanya 3, yaitu pengenalan Melkisedek di dalam pasal 18 dan 20. Dan ketiga adalah kemenangan yang sejati yang Abraham berikan sebagai sebuah kemuliaan bagi Allah. Nah, seperti disebutkan sebelumnya bahwa pasal 14 ini penting karena posisi Abraham di mata Allah sebagai manusia yang dipanggil dalam rencana Allah yang besar. Hanya bukan sebagai penyelamat, tetapi juga manusia yang dihormati, yang diberkati Tuhan. Ya, itu tercatat di dalam Kejadian 13 ayat 2. Ya. Nah, mari kita belajar tentang eksegese Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Nah, inti pembahasannya yaitu pertama tentang penyelamatan daripada Lot. Ya. Di dalam Kejadian 13 ayat 7 dan sampai 11, kita tahu bahwa terjadinya perselisihan tanah garapan domba antara gembala Abram dan gembala Lot, di mana diputuskan bahwa Lot mengambil daerah lembah Yordan dan menetaplah di kemah di dekat Sodom. Dan baru di dalam ayat 14 1 sampai 10 di mana pada posisi zaman Arafel ya, di mana Raja Kedorlaomer dan kawan-kawan itu sekawanan kerajaan di timur ya, 4 kerajaan itu berperang melawan Raja Sodom dan raja sekitarnya, 5 kerajaan yang berada di lembah Sitim di daerah Laut Asin ya, yaitu daerah yang di dalamnya terdapat daerah Sodom dan Gomora. Ya, selama 12 tahun kerajaan Raja Sodom, Gomora dan kawan-kawan di lembah Sidim itu tunduk kepada Kedorlaomer, kerajaan timur. Nah, tetapi pada abad ke-13, pada tahun ke-13 mereka 12 tahun mereka tunduk kepada raja dari timur ya. Saya sebut Kedorlaomer ya, dan kawan-kawan, yaitu 4 kerajaan. Tetapi pada tahun yang ke-13 mereka berontak. Mereka berontak. Raja Sodom, Raja Gomora, dan kawan-kawan. Dan di lembah Sidim. Untuk berontak, untuk tunduk, untuk melawan Kedorlaomer, kerajaan timur. Maka berperanglah mereka, tetapi kenyataannya kerajaan timur yang mereka taklukkan selama 12 tahun, mereka tetap menang. Dan raja-raja Kedorlaomer dan kerajaan timur, 5 kerajaan itu kalah. Dan akhirnya semua rampasan itu dibawanya, termasuk keluarga Lot, anak-anaknya, dan dibawalah musuh, dan semua habis harta bendanya
dan dibawalah pergi. Dan mungkin Lot itu juga diam, karena pada waktu itu Lot diam di Sodom. Ya, Kejadian 14 ayat 11 dan 12. Nah, peristiwa eksegese yang saya ingin bawakan, manusia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Pandangan manusia, ya, kadang-kadang mengelabui kita masa depan. Sesuatu yang kita pandang baik, apalagi dengan pengandalan diri, menurut manusia baik, belum tentu menjadi baik. Dan itu yang dialami oleh Lot. Ketika Lot harus memilih, dia memandang lembah sungai Yordan, Sodom Gomora itu begitu baik, banyak airnya, tetapi dia tidak tahu bahwa penduduk orang itu adalah jahat-jahat dan amoral. Yang kedua, keserakahan, kesombongan yang datang sebelum kejatuhan itu diakibatkan karena kesombongan dan keserakahan yang membawa penghukuman bagi Lot. Dan yang ketiga, manusia tidak harus kompromi dengan dunia. Lot harus mengalami hal itu. Tetapi untuk mengalami satu kebebasannya, dia harus berpisah dengan keadaan dunia. Ya, Sodom dan Gomora. Karena memang Sodom dan Gomora adalah berbicara tentang kegemilapan dunia, kejahatan, hawa nafsu, kedagingan. Itu yang merupakan satu dosa yang di mata Allah. Nah, melalui peristiwa ini, Tuhan ingin mendisiplinkan orang yang paling dikasihi. Terkadang Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa menyakitkan di dalam kehidupan kita. Ujian, cobaan datang. Namun seringkali ujian, cobaan itu sangat baik untuk mendisiplinkan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dipisahkan dari pengaruh dunia. Kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Dan kita kuat ketika kita menghadapkan kehidupan yang lain. Terkadang juga kita mengabaikan pendisiplinan. Biasanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan membiarkan kita pergi saja, akibatnya mungkin kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, jika Tuhan izinkan kita dilatih, jika Tuhan izinkan kita disiplinkan, saya percaya itu akan menghasilkan sebuah kebenaran dan kedamaian di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya saudara dan saya pernah mengalami itu menjadi satu pengalaman yang berharga di dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 11. Pada waktu ini tampaknya tidak ada ganjaran yang menyenangkan, tetapi menyakitkan. Namun kemudian hal itu menghasilkan buah kebenaran yang membawa kedamaian bagi mereka yang telah dilatih olehnya. Demikian juga di dalam kehidupan daripada Lot. Lot sedang disiplinkan. Ya, dia sedang diperingatkan. Dia tidak dapat menghindari rasa sakit, tetapi itu adalah pelajaran pendisiplinan yang baik. John Curson berkata, manusia bisa belajar di tempat suci atau belajar di tengah badai. Mungkin itulah yang terjadi kepada Lot. Lot belajar dari sebuah badai kehidupan. Pilihan ada di tangan kita. Orang-orang percaya bisa saja menolak untuk ajaran kebenaran dan firman-Nya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak punya pilihan. Lot tidak punya pilihan. Dia belajar di tengah badai kehidupan yang menyakitkan. Itulah yang terjadi di dalam Lot. Dia belajar dalam sebuah badai. Dia kehilangan segalanya. Dia ditawan. Dia dibawa pergi keluarganya. Kemungkinan besar dijadikan budak. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang baik. Tuhan hanya memperingatkan Lot. Karena di ayat 13 dan 17, Abraham melacak Kedorlaomer dan menyerang untuk membebaskan Lot. Nah, ketika Abraham mendengar orang Amori, saudara laki-laki Eskol dan laki-laki Aner, mereka bersekutu dengan Abraham bahwa Lot ditawan. Kejadian 14 dan 17. Ketika Abraham mendengar, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saudaranya, keponakannya Lot ditawan.
ia memerintahkan mempersenjatai 318 pejuang yang terlatih dan mengejar sampai ke Dan. Dia membagikan pasukannya melawan mereka pada malam hari, tidak dalam sebuah pertempuran berhadap-hadapan. Dan dia serta hamba-hambanya menyerang mengejar sampai kepada Hobab di utara Damaskus. Dan Abram membawa kembali seluruh harta bendanya dan juga membawa kembali Lot, saudara dan barang-barangnya serta wanita dan orang-orangnya. Dan pada waktu itu kemenangan telah kembali, baru Raja Sodom keluar menemuinya di lembah Syafek. Ya, dan setelah dia kembali dari kekalahan dari Raja Kedorlaomer dan raja-raja yang lain. Nah, di sini kita bisa belajar tentang pemahaman yang apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan, bukan Tuhan campur tangan melalui Abraham dan perjuangannya, mungkin kita tidak bisa menyangka atau kita bisa memperhitungkan seberapa kuat sih kekuatan pasukan Abraham dibandingkan kekuatan Kedorlaomer dan kawan-kawan yang dimiliki keempat raja. Sebagai raja kerajaan, saya percaya mereka pasti mempunyai prajurit-prajurit yang lebih besar yang dimiliki Abraham. Abraham hanya mempunyai 318. Dan tampaknya memang saudaraku yang dikasih, raja-raja, empat raja ini jauh lebih memiliki pejuang-pejuang atau tentara-tentara. Dan perjuangan Abraham sekalipun di dalam Kejadian 14 ayat 13 dan 14 menunjukkan bahwa tentara Kanaan ikut serta bersama Abraham, namun penekanannya berapa banyak yang terlibat, Abraham memutuskan 318. Nah, melalui Kejadian ayat 14, pasal 14 ayat 14 ini, ketika Abraham mendengar keponakannya tertawan, dikumpulkannya 318. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman angka 318 memiliki satu arti yang cukup untuk kita pelajari. Karena ini menyangkut bukan hanya karena ini menyangkut campur tangan Tuhan. Untuk perebutan kembali itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena campur tangan Allah. Tetapi Allah menyatakan penyertaannya kepada Abraham. Jika kita perhatikan, kalau kita lihat di dalam nama konsonan, nama Abraham berjumlah 318. Kalau angka 318 ini diubah menjadi alfabet atau dalam bahasa Romawi, maka huruf 300 itu memiliki arti tau, ya, seperti salib, ya, tulisannya. Dan 10 iota itu berarti 10 dan epsilon berarti 8. Kalau digabungkan iota dan epsilon adalah dua huruf pertama dari nama Yesus di dalam bahasa Yunani adalah Yesus. Jadi di sini dalam Kejadian 14 ayat 14 saya kira atau kita berasumsi bahwa ini mempunyai satu hubungan atau tafsiran bahwa Kristus yang akan mati di kayu salib, ya. Tetapi saudaraku, ini bukan, saya katakan, penekanan ini bukan horoskop Kristen. Alkitab tidak boleh diperlakukan seperti ramalan, tuntutan atau mungkin pegangan jimat, ya. Daniel Wallace sangat membantah hal ini, ya. Jangan engkau memutarbalikkan kitab suci atau menafsirkan kitab suci, ya, yang ditulis Daniel Wallace yang berjudul Pemutaran Kitab Suci. Itu kita bisa baca, saudaraku. Dan di dalam Kejadian 14 ayat 14 memang benar. Abraham mempunyai 318 hamba-hamba pejuang. Benar juga bahwa Yesus mati di kayu salib. Namun angka 318 pejuang Abraham ini bukan merupakan sebuah nubuatan Kristus. Sekali lagi ya saudaraku, angka 300 pejuang Abraham ini bukan merupakan nubuatan daripada Kristus. Nah, jika Abraham mampu mengalahkan pasukan 4 raja hanya dengan 318 pejuang, maka penekanan kita bahwa
hanya Allah campur tangan bahwa benar pembelaan Allah itu nyata, perlindungan Allah itu nyata kepada Abraham sebagai sebuah janji Allah. Nah, ini juga mengingatkan kita. Ini juga mengingatkan kita pada waktu terjadi peperangan Gideon yang menyerang, yang melawan pasukan Midian. Hanya dengan 300 orang. Kalau kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 6 dan 7, maka kita bisa melihat satu gambaran ya bahwa Allah campur tangan. Abraham membawa 318 prajurit dan mereka membagi dalam strategi manuver militer yang luar biasa, sangat brilian, dan menyerang raja-raja sepanjang perjalanan melewati Dan hingga Hobah. Di utara Damaskus jaraknya kalau kita lihat adalah 140 mil atau dalam kilometer mungkin sekitar 300 kilometer. Satu hal yang perjalanan yang jauh ketika dia mengejar para tawanan. Termasuk tawanan bukan hanya Lot, tetapi tawanan-tawanan mereka. Nah, bagaimana dengan aplikasi di dalam kehidupan pelayanan kita? Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bahwa pemberitaan Injil tentang jiwa-jiwa yang tertawan dalam kebinasaan itu menjadi satu prioritas kita. Tidak tahu kapan, kemanapun, dimanapun kita berada, mari kita beritakan Injil keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Dalam segala keterikatan yang harus kita lakukan, kita tidak pernah melihat berapa jauh yang kita tahu. Tetapi ketika kita pemberitaan Injil harus dilakukan tanpa batas. Apakah keluarga kita? Apakah tetangga kita? Apakah saudara-saudara kita? Apakah itu ras lain, agama lain, kaya miskin, atau mungkin suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa? Mari kita beritakan Injil keselamatan bagi semua orang. Di dalam sebuah ilustrasi, saudaraku, saya membaca seorang tokoh, bukan seorang tokoh ya saudaraku, tapi memang cukup terkenal, yaitu Chuck Colson. Di mana di dalam keterlibatannya, beliau itu dimasukkan ke dalam penjara karena satu skandal, yaitu Watergate yang ada di Amerika. Saya lupa itu di bawah pemerintahan siapa, kalau nggak Richard ya, saya lupa. Dan ketika dia ada di dalam penjara, saudaraku, dia didatangi oleh seorang penginjil, lalu dia mendengar Injil. Dan ketika dia berada, dia tersentuh hatinya. Bagaimana dia bisa memberitakan Injil yang harus disampaikan kepada para narapidana yang ada. Dan sampai sekarang Chuck Colson, bukan beliau, Chuck Colson, itu mengepalai salah satu pelayanan terbesar di penjara di dunia, di mana ribuan narapidana mendengar dan memberitakan Injil setiap tahun. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mari kita beritakan Injil dimanapun kita boleh berada. Kalau Tuhan suruh, kita tidak bisa melihat. Mari kita beritakan dimanapun kita berada. Dan ketika Abraham kembali, saudaraku, dia menerima berkat, ucapan terima kasih dari seorang yang sangat penting, yaitu Melkisedek, Raja Salem. Pertanyaannya, mari kita belajar pengenalan tentang Melkisedek. Di dalam ucapan syukur Kejadian 14, 9, 20, ya, dikatakan bahwa Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Dia adalah imam Tuhan yang maha tinggi, El Elyon. Dan dia memberkatinya dan berkata, terpujilah Abraham dari Tuhan yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Dan terpujilah Tuhan yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhnya ke tanganmu. Nah saudaraku, setelah peperangan berakhir, tiba-tiba muncul Melkisedek begitu saja. Lalu dia memberkati Abraham, lalu kemudian menghilang. Pertanyaannya, siapakah Melkisedek? Melkisedek ialah seorang imam Tuhan yang maha tinggi. Yang mungkin dapat dikatakan dia adalah Elohim. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan atas segala Tuhan yang disembah Abraham. Yang merupakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Namun,
Lebih dari itu, dia adalah Raja Salem, yang kemudian dikenal sebagai Yerusalem, yang berarti landasan perdamaian atau kepemilikan kedamaian, atau yang disebut dengan damai, yang berarti kota damai. Tetapi jikalau kita melihat, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 14 ayat 22, Melkisedek itu diliputi rahasia. Abraham hanya berterima kasih hanya mengatakan Allah yang maha tinggi. Apakah ditujukan kepada mereka? Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Mazmur 110 ayat 4. Melkisedek dikenal sebagai pralambang daripada Daud. Daud sendiri adalah pralambang daripada Mesias, Raja dan Imam. Terlebih lagi di dalam Ibrani 7 ayat 1 dikatakan bahwa penetapan Melkisedek sebagai seorang imamat Kristus yang tidak berawal dan tidak berakhir. Juga tidak berbapak, tidak beribu, dan tidak bersisilah. Yes. Dan jikalau kita perhatikan apa yang dibawa, roti dan anggur. Melkisedek membawa roti dan anggur dari Salem untuk membekali prajurit yang kelelahan. Nah, saudaraku yang dikasih, lalu Melkisedek mengucapkan terima kasih kepada Abraham. Mari kita bandingkan, saudaraku, dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26. Di mana pada waktu itu, saudaraku, ketika Yesus bersama-sama, dan kita tahu bahwa Yesus itu dikhianati, lalu dia mengambil roti, dan di dalam ayat 24 dia mengucapkan terima kasih kepada Allah atas roti itu, dan ia membelah-belah roti dengan tangannya, lalu ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Begitu juga di dalam ayat 25, dan inilah anggur. Anggur inilah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Ayat 26 penekanannya, saudaraku, memang setiap kali kalian makan roti dan minum anggur, kalian akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, kalau begitu, apakah Melkisedek adalah Yesus Kristus? Saya tidak mengatakan demikian. Nah, kenapa, saudaraku? Karena Alkitab mencatat, saudaraku, di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 2, Alkitab mencatat bahwa Melkisedek adalah bayangan atau tipe Yesus. Tetapi itu bisa juga menjadi sebuah alasan, karena di dalam kitab suci pemberitaan Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaklukkan kepadamu. Dari Sion Tuhan akan meluaskan kerajaanmu, berkuasa atas musuh-musuhmu, dan pada hari engkau datang dengan kuasa. Di bukit yang suci rakyatmu maju dengan sukarela laksana embun di pagi hari. Para pemuda datang kepadamu, ayat 4, dengan sumpah Tuhan telah berjanji ia akan menariknya kembali, engkaulah imam untuk selama-lamanya seperti Melkisedek. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa memahami, ya saudaraku, bahwa apakah Melkisedek adalah Kristus. Tetapi kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 17, pembahasannya adalah secara besar-besaran tentang Melkisedek, ya, itu sangat jelas sekali. Dan Kejadian 14, bagaimanapun juga sepertinya berhubungan dengan Yesus. Sepertinya berhubungan dengan dari Yesus, karena sifat-sifatnya Melkisedek memberikan gambaran Kristus yang pribadi dan pekerjaannya menghasilkan sebuah kebenaran, kedamaian sejati. Kristus adalah kudus dan benar. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 14. Dan Kristus itu memuaskan Allah sebagai pengganti kita. Dia menyediakan pendamaian dengan Allah bagi semua orang yang percaya. Sangat jelas sekali kemiripan sifatnya adalah Roma 5 ayat 1 dan 8 ayat 1. Dan memang benar bahwa Yesus Kristus menciptakan perdamaian melalui darah salibnya di dalam Kolose 1 ayat 20. Sangat jelas. Dan imam yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran, karena iman kita mempunyai pendamaian dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Roma ayat 1. Sangat jelas. Terlebih Paulus menekankan,
Paulus melanjutkan dengan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, banyak teolog saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, yang mengatakan Melkisedek adalah teofani, ya, dari pewujudan Yesus sebelum dia datang ke dunia. Nah, pembahasan yang ketiga dari eksegesi Kejadian 14 ini adalah tentang kemenangan sejati, yaitu Kejadian 14 ayat 22 dan 24. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika Abraham menaklukkan musuhnya dan merampas hasil jarahan, tentu saudaraku, Abraham mempunyai hak sebagai seorang pemenang. Dia menjarah, dia mempunyai hak untuk mendapatkan. Tetapi ketika saudaraku yang dikasih Tuhan, Raja Sodom menawarkan ayat 20, tetapi ayat 22 dikatakan, lalu berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, ambillah barang rampasan itu, tetapi sudilah mengembalikan kepadamu semua orang-orangku. Tetapi Abraham berkata, aku bersumpah di hadapan Tuhan, aku Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit, aku tidak akan mengambil apa-apa dari milikmu, bahkan sehelai benang, sepotong tali sandal pun tidak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan perkataan Abraham ini? Saudaraku, dia sekali lagi, Abraham punya hak untuk menerima rampasan, jarahan. Tetapi satu hal, bagi Abraham, ini adalah sebuah ujian. Di mana perjanjian Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah sebagai bapa dari segala bangsa dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan ini adalah janji ketika Raja Sodom memberikan kesempatan untuk mengambil hasil jarahan, Abraham tidak mau. Ya, kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena dia tahu kalau dia diambil, maka berkat yang dia terima adalah berkat dari manusia. Tetapi Abraham ingin menunjukkan bahwa yang sesungguhnya berkat yang dia berikan adalah berkat daripada Allah. Sebagai janji, perjanjian antara Allah dan Abraham. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Sekalipun kita mempunyai upah, hak kita sebagai seorang pelayan. Mari kita contoh dari Paulus. Paulus katakan, sekalipun aku punya hak untuk mendapatkan upahku, tetapi aku tidak mau menerima upahnya. Saudaraku, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita juga akan mempertahankan hak-hak kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kebenaran Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Bukan tujuan pelayan kita adalah upah duniawi, tetapi upah kita adalah upah surgawi. Tetapi sungguh sangat disayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang salah, apalagi membawa nama Tuhan untuk sebuah pelayanan. Saudaraku, ini adalah ironis. Tetapi saya percaya di sini tidak ada, semua adalah hamba-hamba Tuhan yang memang punya motivasi yang benar. Dan Allah telah memberikan janji-janji di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani dengan benar, saya percaya Tuhan akan menjunjung kita. Dan kebutuhan kita akan selalu terpenuhi. Dan saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan. Dan di dalam ayat 22-40, Abraham melepaskan hak. Abraham memilih hidup benar. Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham. Biarlah berkat Allah yang dia berikan kepadanya adalah berkat yang Tuhan janjikan. Berkat sekelimpahan dalam kehidupannya. Berkat tanah keturunan bangsa-bangsa. Dan Francis Schaeffer pernah berkata, jika kita diberi sesuatu, sepertinya bagi manusia itu adalah mulia. Lebih mulia daripada yang lain, ambillah yang kurang mulia di mata manusia, supaya terlihat bahwa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan adalah karena perbuatan Tuhan, karena pemberian Tuhan. Apa berkat yang dapat kita? Berkat kasih, sukacita, perlindungan di dalam kehidupan kita. Itu adalah jalan yang dipilih Abraham. Dia tidak mengambil satupun harta, benda untuk dirinya sendiri.
Dia mengambil sebuah keputusan karena dia pengandalan Tuhan akan kasihnya Tuhan. Salah satu keputusan yang paling benar yang diambil adalah Abraham ketika dia berselisih dengan Lot. Dia tidak melihat sesuatu yang baik, tetapi dia andalkan Tuhan. Dia suruh Lot untuk memilih, tetapi dia tahu pemeliharaan Tuhan itu adalah nyata. Dan Tuhan berikan seluruh tanah yang ada di Kanaan menjadi kebenarannya. Dan sebagai kesimpulan dari sebuah akhir daripada apa yang eksegese 14 ini, Kejadian 14, pasal 14, bahwa Abraham telah menghadapi 2 perang dalam pertolongan Tuhan. Kembali lagi semua ada dalam pertolongan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia berhasil melewatkan keduanya dengan kemenangan. Dia melawan musuh-musuhnya dan menaklukkan godaan. Yang kedua, peristiwa kedua, Abraham percaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan yang benar. Ya, jika kita diperhadapkan sesuatu yang tidak baik atau dirugikan, percayalah kepada Tuhan. Allah yang menjadi pembela andalan kita untuk kekuatan dan kebijaksanaannya yang Tuhan lewatkan. Yang ketiga, demikian juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita, Tuhan izinkan pendisiplinan, pencobaan datang, ujian datang, tantangan datang. Saudaraku, bukan pemikiran kita, tetapi biarlah Allah yang menjadi pembela kita. Saya percaya dalam kebenaran Allah, Dia akan membebaskan kita dan membawa kita kepada sebuah kemenangan. Itu inti daripada menurut saya di dalam Kejadian 14 ini tentang contoh keteladanan daripada Abraham. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bangga punya Allah yang seperti ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang satu tokoh daripada Abraham. Di dalam Kejadian 14 ini Tuhan, kami percaya apa yang Abraham lakukan itu merupakan satu kehormatan, dan izinkan kami sebagai hamba Tuhan melihat keteladanan daripada Abraham. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada hambanya Ibu Ayu, dan saya berharap saudara bisa menambahkan apa yang mungkin bisa ditambahkan daripada eksegesi di dalam Kejadian 14 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, Terima kasih Pak Pendeta Stano Kaleptan ya yang sama-sama sudah Ibu Mahong, menyampaikan Ibu firman Tuhan. uh, Kita akan masuk ke diskusi Bapak Ibu. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk bertanya atau menambahkan. Silahkan. Langsung buka mic dan langsung bisa bicara. tadi Pak Freddy udah ada ya, Bu? Ada. Oh, Beliau, Pak Hendrik sudah ada. beliau sama Pak Hendrik. Tuhan. Saya nggak masuk Komandan Tuhan. Ada sama saya. Ya. Wah, Freddy ada sama saya. mantap, mantap. Iya, Pak. Pak Hendrik silakan langsung. Tambahkan, Oke. Pak. Kalau ada tambahan. Ya, terima kasih buat firman Tuhan mengenai Kejadian 14. Itu Kejadian 14 tentang perang. Ya. Raja-raja melawan raja-raja, lalu tiba-tiba Lot ditangkap. Itu kira-kira apa ya? Betul, Pak. Itu Terus konteks. saya baru tahu juga angka 318 itu ada iota, ada epsilon bahasa Yunani. Ya, betul. Itu nama Yesus, itu lumayan, itu baru tuh buat saya. Jadi buat tambahan saya ilmu baru. Saya nggak tahu justru. Lalu dengan 318 orang, Abraham mengalahkan raja-raja, bukan raja, raja-raja. Raja-raja, ya betul. Raja-raja, jadi banyak rajanya. Raja dan Artinya, kawan-kawan raja. dengan 318 yang dipilih Tuhan itu, Abraham bisa mengalahkan raja-raja yang ada di sana. Pertanyaannya, kok bisa? Gitu kan? Betul nggak Pak? Sudah dijelaskan belum kenapa dia bisa mengalahkan? Betul.
Saya Itu sudah nggak mungkin, terangkan, Pak. nggak mungkin raja-raja itu pasukannya nggak mungkin 300, itu ribuan Betul, pasti. Pak. Sudah saya terangkan, ya, Pak. Terima kasih. Kenapa? Ya, sudah saya sampaikan, Pak. Tidak mungkin. Karena Iya. raja atau kerajaan itu tidak mungkin memiliki pasukan hanya sebegitu. Mungkin ribuan. Iya, saya nggak bisa dengar tadi karena putus-putus ngomongnya. Ya. Jadi saya mau tahu gimana kenapa Abraham bisa menang gitu. Bapak sudah kasih tahu belum kenapa bisa menang? Ya, saya hanya bicara bahwa kalau bukan Tuhan campur tangan, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi strategi yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dia menyerang raja-raja dalam waktu malam, tetapi dia tidak face to face, dia tidak berhadapan, tapi dia itu ada suatu strategi yang Allah berikan. Oh, oke. Tapi Ya. ada satu fondasi Pak yang perlu kita ketahui. Boleh Bapak tambahkan, Pak? Oke, kita mundur kejadian 13. Ibu boleh kasih tahu saya. Ibu, minta tolong. Kejadian 13. Ini kebetulan ini internet saya memble banget di sini. Ini saya dari Labuan Bajo. Internetnya modalnya cuma ini nih. Ini satu-satunya internet yang ada di tangan saya dan tinggal persen aja habis. Iya, Pak. Jadi minta tolong Ibu Ayu, kejadian 13. Waktu Lot berpisah dengan Abraham. Kan di situ ceritanya Abraham ke bawah, coba lihat ke bawah. Di sini ada satu fondasi mengapa Abraham bisa menang melawan raja-raja. Di situ dikatakan terus ke bawah. Nah itu stop. Ayat sebentar. 14. Ayat 14 dikatakan apa itu? Ayat 14. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Terus? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah itu fondasi. Fondasi itu janji, Pak. janjinya Tuhan. Karena itu kerajaan-kerajaan yang ada di lembah Yordan itu, padahal Abraham cuma bilang sama Lot, kalau kamu ke kiri ya kamu ke kiri, kalau kamu ke kanan saya ke kiri gitu kan. Kamu yang pilih gitu loh, kamu pilih. Kalau kamu ke kiri saya ke kanan, kalau saya ke kanan kamu ke kiri, kira-kira gitu ya. Betul. Tapi si Lot melihat bahwa lembah Yordan itu lembah yang subur, seperti taman Tuhan dikatakan. Iya, betul. Seperti taman Tuhan, itu subur sekali, bagus. Tapi mereka adalah orang-orang yang sangat jahat, disebut di sana. Mereka jahat sekali. Ya. Dan dari situlah kita belajar dulu mengenai Yahweh ini. Yahweh itu dari Kanaan. Dewanya orang Kanaan itu disebut Yahweh. Maka Tuhan gak suka dengan kenapa lembah Yordan ini diberikan kepada Abraham. Karena mereka penyembah berhala yang jahat. Dan mereka nama berhalanya disebut Yahweh. YHWH. Ya. Itu kalau orang-orang yang maksa pakai Yahweh, kalau saya kasih tahu ini marah-marah pasti. Dan saya dianggap sesat. Padahal tinggal Google. Yahweh, Canaanites, Gods. Itu pasti keluar. Ya. Itu fakta. Ya sudah, terserah mau pakai ngomong apa. Gitu loh. Jadi Tuhan sudah memberikan tanah lembah Yordan itu. Tuhan tidak bilang kamu ke kiri atau ke kanan. Tuhan bilang utara, selatan, barat, timur. Semuanya. Kemana kamu pergi itu jadi tanah kamu. Jadi mau lawan raja siapapun, dia pasti menang. Jangan kan 318. Dengan 10 orang pun pasti menang. Dijamin. Karena sudah dijanjikan kepada Abraham. Silakan. Kalau sudah jelas, kita akan cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Pertemuan malam hari ini. Nanti bisa lanjut ke sesi 2 kalau ada Bapak Ibu yang mau melanjutkan percakapan di sesi 2, saya silakan.